Hai guys, jumpa lagi dengan Yuanda di sini. Dan di video kali ini aku ingin membahas tentang sebuah alat pembangkit listrik yang energinya berasal dari energi terbarukan. Energi tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat melimpah di bumi, yaitu energi matahari. Ya, alat tersebut bernama panel surya. Tentu teman-teman semua tidak asing dong dengan alat tersebut. Tapi di sini aku tidak akan membahas tentang proses pembuatannya, melainkan hanya bagaimana cara kerjanya dan kelebihan serta kekurangan apa saja jika kita memasang panel surya di rumah kita. Semua kita akan bahas dalam video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin terus berkembang lebih baik lagi. Dan langsung saja kita mulai. Pemanfaatan energi matahari di Indonesia menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Sel surya sendiri terbuat dari salah satu unsur di bumi, berupa pasir yang melalui proses sedemikian rumitnya hingga terbentuk sebuah panel surya. Dalam pemasangan panel surya terdapat dua sistem, yaitu sistem on-grid yang artinya terhubung dengan listrik utama PLN, kemudian yang kedua adalah sistem off-grid yang artinya tidak menggunakan listrik PLN sama sekali. Di sini aku akan membahas sistem on-grid terlebih dahulu. Ketika panel surya menerima energi dari matahari, energi tersebut diubah menjadi arus listrik DC. Selanjutnya, inverter berfungsi untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Listrik tersebut dapat langsung dihubungkan ke alat-alat elektronik yang berada di rumah seperti kulkas, mesin cuci, lampu, dan lain sebagainya. Kelebihan daya yang tidak terpakai akan diekspor dan dicatat sebagai saldo tabungan listrik pada net meter. Pada malam hari, panel surya tidak dapat memproduksi listrik. Oleh karena itu, kita mengimpor dari listrik PLN untuk dihubungkan ke peralatan elektronik di dalam rumah. Selanjutnya, pada sistem off-grid, arus listrik DC yang dihasilkan dari panel surya akan diterima oleh SCC atau Solar Charge Control yang berfungsi sebagai pengontrol arus dan tegangan yang akan disimpan dalam baterai DC. Kemudian listrik DC dari baterai akan diubah menjadi listrik AC dalam inverter dan listrik tersebut sudah dapat digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik di rumah kita. Setelah mengetahui sedikit informasi mengenai prinsip kerja pada panel surya, di sini aku sudah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan panel surya itu sendiri. Yang pertama, ketergantungan terhadap cuaca. Cuaca yang tidak menentu menjadi faktor utama dalam menentukan seberapa efektif penggunaan panel surya. Ketika cuaca cerah, energi yang dipancarkan oleh matahari dapat terserap secara optimal oleh panel surya sehingga energi yang dihasilkan juga menjadi optimal. Namun, hal tersebut berbeda jika dalam keadaan cuaca mendung. Ketika cuaca mendung, energi yang dipancar matahari menjadi terhalang oleh awan. Hal tersebut mengakibatkan panel surya tidak dapat menyerap energi dari matahari secara optimal, sehingga kita memerlukan bantuan suplai listrik dari sumber yang lainnya seperti PLN maupun genset. Yang kedua adalah biaya. Untuk poin ini dapat dikatakan sebagai kelebihan maupun kekurangan dalam penggunaan panel surya itu sendiri. Kenapa demikian? Penggunaan panel surya pastinya tidak akan berpengaruh terhadap biaya tagihan listrik di rumah kita. Namun, panel surya juga memerlukan perawatan yang harus dicek secara berkala. Dan untuk saat ini memang biaya pemasangan dan juga perawatan panel surya masih tergolong mahal. Namun siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan untuk biaya pemasangan sekaligus perawatannya menjadi turun. Yang ketiga adalah efek jangka panjang. Ya, kenapa demikian? Kita tahu pembangkit listrik tenaga matahari tidak menimbulkan polusi udara sama sekali karena tidak menghasilkan asap yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Namun, penggunaan panel surya itu sendiri jika dalam skala kecil memang tidak akan berpengaruh begitu signifikan pada alam sekitar. Namun, jika
banyak sekali yang menggunakan panel surya, justru itu sangat berbahaya pada kehidupan kita. Karena adanya efek rumah kaca. Di mana sinar yang dipancarkan oleh matahari yang tidak diserap oleh panel surya akan terpantulkan kembali sehingga membuat temperatur di bumi semakin meningkat. Hal tersebut memicu pemanasan global yang semakin parah. Oke teman-teman, cukup sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Like juga jika kalian menyukai videonya. Dan komen di bawah jika ada pertanyaan atau hal-hal menarik untuk kita bahas selanjutnya. See you on the next video and dadah.